Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Apakah kalian tidak ingin pergi? Kata Cailin perlahan menghilang ke celah spasial sementara Tang Fei dan lainnya nampak bingung. Mereka bertukar pandang sesaat sebelum dengan cepat melesat ke celah spasial dan menghilang. Apa hubungan wanita misterius ini dan Xiaoyan? Tampaknya latar belakang Xiaoyan ini tidak sederhana, pikir Tang Fei. Sial, racun iblis darah ini sangat kuat, kata Xiaoyan menyeka darah di sudut mulutnya, lalu menelan pil obat. Saya pikir itu ada hubungannya dengan rasa terbakar di tubuhmu, kekuatanmu telah menekan kekuatanku, kata Yan Xin, racun iblis darah ini sepertinya sedang mempersiapkan serangan terakhir, kata Xiaoyan. Satu suara tiba-tiba muncul di pikiran Xiaoyan, manusia, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar mampu menahan seranganku dengan kekuatanmu itu, tapi iblis darahku mampu bertahan untuk waktu yang lama, kamu akan mati. Iblis darah, pikir Xiaoyan terkejut. Sesaat kemudian Xiaoyan merasakan bahwa racun di dadanya bergetar dan mulai menyerang jiwanya dan ingin menguasai pikirannya. Xiaoyan menggertakkan giginya saat menahan rasa sakit yang mulai menyerang tubuhnya, pikirannya bergerak dan api surgawi di tubuhnya mulai melakukan perlawanan. Namun cahaya darah yang bersembunyi di tubuhnya berubah menjadi beberapa bola hitam yang langsung menyerang Xiaoyan, menyebabkan rasa sakit semakin melonjak. Singkat cerita Xiaoyan baru saja akan menggerakkan 23 api surgawi untuk membakar iblis darah di tubuhnya ketika cahaya 10 warna tiba-tiba muncul dan membungkus tubuhnya, dan satu suara akrab tiba-tiba terdengar, hidupmu milikku. Kejutan besar segera melonjak di hati Xiaoyan saat mendengar suara yang akrab itu, dia segera membuka matanya dan melihat sosok Cailin yang memikat terbungkus cahaya 10 warna. Cailin, seru Xiaoyan. Kemarahan segera melonjak di wajah Cailin saat melihat jejak darah di mulut Xiaoyan, melalui cahaya 10 warna yang membungkus tubuh Xiaoyan, dia bisa merasakan jejak pertarungan dalam tubuh Xiaoyan. Mari selesaikan racun itu dulu, kata Cailin dengan lembut, pikirannya bergerak dan piton 10 warna segera memasuki tubuh Xiaoyan, ekornya yang besar dengan kejam menghantam bola hitam hingga hancur. Cahaya iblis darah nampak bergetar saat melihat piton 10 warna yang muncul, dia baru saja akan melarikan diri ketika penjara cahaya 10 warna membungkusnya sebelum meremukkannya sampai hancur. Saat berikutnya cahaya 10 warna keluar dari tubuh Xiaoyan dan kembali ke sosok Cailin yang memikat. Xiaoyan membuka matanya dan tiba-tiba berdiri, apa kamu baik-baik saja? Kata Xiaoyan. Dia hendak meraih tangan Cailin dan menariknya ke pelukannya, namun cahaya 10 warna seketika muncul dan memisahkan sedikit jarak di antara mereka. Cailin melipat tangannya di depan dada dan wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan saat dia menatap Xiaoyan. Apa kamu tahu resiko yang kamu lakukan? Aku tidak peduli apa alasanmu, tapi kamu ingat, hidupmu adalah milikku, kata Cailin. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu, dia baru saja akan bicara ketika satu suara terdengar. Jangan salah melihat ratu, sebenarnya, dia sangat memikirkanmu, kalau tidak dia tidak akan keluar secepat ini, kata piton 10 warna. Si Xiao, kamu bicara terlalu banyak, kata Cailin menegur si Xiao di dalam tubuhnya, namun ada sedikit kemerahan yang muncul di wajah Cailin. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar itu, apa kamu adalah piton itu? Tanya Xiaoyan. Iya, aku piton 10 warna yang mengikuti ratu, kata si Xiao. Xiaoyan mengangguk dan menatap Cailin. Setelah keluar dari terowongan spasial saat itu, aku tidak memiliki kesempatan untuk menemukan kalian, aku juga bertemu Kaisar Tu Se, hanya saja kekuatannya terkikis oleh klan alien. Beruntung aku keluar dari terowongan dan tiba di Suantian, kata Xiaoyan. Cailin, apa yang terjadi padamu saat itu? Tanya Xiaoyan. Aku bertemu dengan sosok kuat dan dia membawaku ke klan Medusa, kata Cailin. Kekuatanmu telah meningkat lagi, kata Xiaoyan.
dia bisa merasakan kekuatan Cailin ini mungkin lebih kuat dari Zhu Lao. Kekuatanku karena piton menelan 10 warna ini, kata Cailin. Masalah sekarang sudah selesai, aku harus mengambil waktu retreat tersisa secepat mungkin, lalu membantu klan Medusa menghadapi klan Xuanling. Setelah itu, aku akan mengikutimu kemanapun, kata Cailin dengan lembut. Saat berikutnya, Cailin merasakan ada beberapa sosok mendekat dan menghilang ke celah spasial. Sementara itu beberapa sosok nampak melesat di gurun kematian. Panatua Sefu, apakah sesuatu terjadi ketika kamu bergegas ke kuil Medusa? Tanya Nalibu, pemimpin dari salah satu 9 suku besar. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir Dou di bintang 8. Tidak ada yang terjadi, kata Sefu Hongxin. Ketika Nalibu mendengar itu, dia langsung diam, karena dia tahu bahwa kali ini, melihat para pemimpin 9 suku lainnya di sekitarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada masalah besar. Sepertinya klan Medusa akan berubah, pikir Nalibu. Dia dan Hongxin tidak memiliki niat untuk memerintah 9 suku utama Medusa. Mereka berdua tahu jika mereka ingin klan Medusa benar-benar menyingkirkan gurun kematian ini, mereka harus memilih raja yang sebenarnya. Di atas gurun nampak Cailin muncul dengan cara mempesona memancarkan kekuatan yang menakutkan. Saat berikutnya, gadis dengan cahaya 3 warna tiba-tiba muncul agak jauh. Itu adalah wanita yang pernah melihat kelompok Xiaoyan saat mereka mencari air di gurun. Aneh, bagaimana wanita ini bisa memberiku tekanan pada jiwaku, gumam Jirui. Dengan cahaya 3 warna di tubuhnya bergetar saat dia melihat Cailin di kejauhan. Ratu, siapa orang-orang ini? Tanya Piton Si Xiao saat melihat beberapa sosok di langit, bahkan seorang pria nampaknya mengancam. Itu klan Medusa, karena aku berjanji pada senior itu, tentu saja aku tidak bisa mengingkari janjiku, kata Cailin menatap seorang yang juga menatapnya dengan tatapan tidak senang. Di mana sosok wanita misterius itu pergi? Gumam Cailin melihat sekeliling, tapi tidak menemukannya. Karena wanita itu dia bisa memasuki kuil Medusa, dialah yang mengalahkan pendapat semua orang dan memberinya kesempatan. Seorang pria yang tidak senang dengan Cailin segera meraung marah, saya tidak tahu dari mana kamu berasal, tapi jika kamu masuk tanpa izin ke kuil Medusa, hanya ada satu jalan, ditangkap, teriak Nalibu. Doci Dou di bintang 8 segera melonjak di tubuhnya. Orang ini benar-benar lalat yang menyebalkan, pikir Cailin sedikit mengerutkan keningnya, dan cahaya 10 warna segera melesat ke langit menyebabkan ruang di sekitar gurun nampak bergetar hebat. Kejutan melonjak di mata Hongxin saat melihat itu, sosoknya melintas dan sekejap muncul di depan Cailin dan membungkuk dengan hormat, penjaga kuil Medusa, Sefu Hongxin. Menyapa yang mulia ratu, kata Sefu dengan hormat di depan banyak tatapan tertegun. Beberapa pemimpin suku ular nampak bingung dengan tindakan Sefu. Panatua Sefu, tolong bangun, kata Cailin membantu Sefu Hongxin berdiri. Setelah itu matanya melihat ke arah Nalibu yang sebelumnya tidak puas. Apa sekarang kamu sudah puas, kata Cailin. Ini semua hanya omong kosong, teriak Nalibu dengan tidak senang. Kilatan dingin melintas di mata Cailin saat melihat itu, dengan lambaian tangannya, cahaya 10 warna segera melesat dan menghantam Nalibu hingga ia terhempas dan pingsan di depan banyak tatapan terkejut. Ratu ayo pergi dari sini dulu, dan berbicara di tempat lain, kata Sefu. Cailin perlahan mengangguk dan melesat ke satu paviliun. Sefu dan beberapa raja ular lainnya segera mengikuti. Sementara itu di paviliun dupa Fenxiang nampak 2 sosok pria sedang berbicara, mengapa Xiaoyan belum kembali? Kompetisi sudah semakin dekat, gumam Musu Zi. Aku harap kekuatannya meningkat banyak, aku bisa merasakan napasnya yang kuat di pegunungan gurun, mungkin itu Xiaoyan? Kata Fen Botian. Benar, bagaimanapun, anak ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat, kata Musu Zi tersenyum tipis. Panatuamu, aku di sini untuk bermain denganmu lagi, kata sosok wanita dengan cepat masuk ke ruangan. Itu adalah wanita yang tampak agak lucu, dengan rambut hitam yang panjang.
Gadismu datang untuk mencari Xiaoyan lagi? Kata Mu Suzi tersenyum. Wanita ini adalah Ling Xuan, Dou di bintang 6 tingkat menengah, dan dia adalah putri bungsu dari Fan Botian. Apakah aku salah dengar, Xiaoyan itu belum kembali? Tanya Ling Xuan pada Mu Suzi. Hei, aku tidak tahu tentang ini. Xiaoyan dan lainnya keluar sendiri kali ini, dan Panatua Zhu yang mengaturnya, kata Mu Suzi. Ada begitu banyak murid berbakat, mengapa harus Xiaoyan itu? Aku belum melihat seberapa kuat dia, kata Ling Xuan. Nona kecil, meskipun kamu sekarang Dou di bintang 6 menengah, tapi aku punya firasat bahwa ketika Xiaoyan kembali, kekuatannya tidak akan jauh lebih lemah dari milikmu, kata Mu Suzi tersenyum. Panatua Mu, aku pikir, kamu diam-diam memberi Xiaoyan pil obat mujarab? Jika tidak, ketika dia pertama kali memasuki pavilion fancy yang ini, kekuatannya hanya Dou di bintang 4, aku juga kurang yakin mengapa Xiaoyan ini bisa membunuh Kaisar Iblis Kembar, kata Ling Xuan. Mu Suzi hanya tersenyum saat mendengar itu, lalu perlahan berdiri dan berjalan keluar. Panatua Mu, kemana kamu akan pergi? Tanya Ling Xuan. Aku akan melihat berapa banyak orang yang akan mengikuti kompetisi. Jika mereka tidak berhasil masuk ke kompetisi tim, aku khawatir pavilion fancy yang akan menjadi yang terakhir lagi kali ini, kata Mu Suzi. Setelah berbicara, dia menghilang tanpa jejak. Xiaoyan, meskipun dikabarkan kamu membunuh Kaisar Iblis Kembar, aku tidak takut padamu, gumam Ling Xuan dengan kesal. Di atas pegunungan nampak Xiaoyan terbang dengan cepat, sepertinya kekuatan Cailin telah mencapai Douxian, karena itu, dia pasti akan baik-baik saja. Sebaiknya kembali ke pavilion fancy yang dulu, pavilion fancy yang aku kembali, gumam Xiaoyan. Sementara itu di satu tempat, nampak 3 pria perlahan berjalan berdampingan. Di antara murid di balai manusia, hanya beberapa orang yang tinggal di Wuzuju yang memiliki kekuatan, adapun murid lain, mereka tidak pernah ada di matamu, kata pria di sebelah kiri. Ye King memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Tentu saja, saya bahkan tidak melihat murid sekuat kakak senior Ye King, sayang sekali aku hanya Dou di bintang 5, kata sosok di sebelah kanan tersenyum. Jangan khawatir, selama kamu mengikutiku, kamu pasti akan mendapat manfaat di masa depan, kata Ye King tersenyum. Benar, dengan kakak Ye di sini, di mana orang lain berani? Kata sosok kiri tersenyum. Ayo pergi, aku akan pergi berlatih hari ini, kata Ye King berjalan menuju tempat latihan di bawah tanah. Ketiganya akhirnya tiba di pintu gerbang yang dijaga 2 pria parubaya. Ye King, tahap akhir Dou di bintang 5, dapat memasuki lantai 4 gua. Yang Wen dan Zijiang, tahap awal Dou di bintang 5, bisa memasuki lantai 2, kata seorang penjaga. Beberapa hari lagi akan bertepatan dengan kompetisi pavilion Dupa Fansiang, ini adalah hal yang baik untuk berlatih, kata seorang penjaga pada Ye King. Murid akan ikuti instruksi, kata Ye King mengepalkan tinjunya. Tepat saat dia akan masuk, dia terdorong ke belakang oleh suara angin yang bertiup. Fluktuasi Douqi yang kuat, apakah ini Dou di bintang 6? Pikir Ye King buru-buru mundur. Di saat yang sama, satu suara tiba-tiba muncul. Ye King, kamu datang tepat pada waktunya. Suara itu kemudian menghilang. Kekuatan kakak kedua meningkat lagi, pikir Ye King terkejut. Sementara itu Xiaoyan tiba di penghalang formasi pintu masuk pavilion Fansiang. Apakah itu formasi langit terbakar? Pikir Xiaoyan terkejut. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.